Di sini saya akan membahas tentang fikih ibadah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kahfi dari kelas semester 6 CPAI. Sekarang pertama yaitu pengertian toharo atau bersuci. Toharo adalah istilah dalam Islam yang berarti bersuci atau mensucikan diri dari najis dan hadas, baik secara fisik maupun spiritual, agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi di sini toharo itu wajib bagi umat muslim. Dan adapun beberapa yang mencakup toharo seperti satu yaitu berwudhu. Berwudhu yaitu bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti sebelum melaksanakan sholat itu harus berwudhu wajib. Dan memasuki yang kedua yaitu mandi ghusl atau mandi besar. Ketika kita habis jinabat atau habis haid itu kita wajib mandi besar. Dan yang ketiga yaitu tayamum adalah bersuci dengan debu jika tidak ada air. Yang keempat istinja. Istinja yaitu membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil. Itu wajib semuanya ini ya. Yang terakhir yaitu menghilangkan najis. Adalah membersihkan benda atau tubuh dari najis. Dan ini caranya berbeda-beda seperti najis mutawasito, najis yang kecil atau yang besar caranya berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya yaitu pembagian toharo. Toharo dibagi ada dua. Yang satu yaitu toharo hisia atau yang disebut bersuci dari hadas dan najis. Dan yang berikutnya yaitu toharo maknawiyah, suci dari kemusyrikan dan dari semua akhlak yang rendah. Untuk slide selanjutnya yaitu macam-macam toharo. Adapun di sini berbagai macam toharo yaitu dua kategori. Satu bersuci dari hadas dan najis. Suci dari hadas bisa dilakukan dengan wudhu atau dalam kurung wudhu itu hadas kecil. Untuk yang kedua mandi junub dalam kurung hadas besar dan tayamum jika mendesak tidak ada air. Sementara itu suci dari najis harus dilakukan dengan membersihkan badan atau pakaian dari najis. Jadi semua pakaian atau badan itu dibersihkan dari najis. Tata-cara taharat terbagi menjadi dua bagian, yakni bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, itu ketika melakukan hadas kecil. Wudhu itu dilakukan sebelum melaksanakan sholat itu wajib wudhu. Atau mandi besar. Mandi besar itu dilaksanakan ketika kita sesudah haid atau sesudah junub, yaitu setelah hubungan badan. Sementara itu bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Najis berat yaitu mughalado, najis sedang yaitu mutawasito, atau najis ringan itu mukhaffafa. Tohara secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. Jadi sebelum itu berbagai najis itu berbagai macam cara menghilangkan cara najisnya itu tadi. Untuk slide selanjutnya yaitu slide 6 terakhir. Tohara secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yaitu membersihkan hadas itu bisa dengan wudhu, bisa dengan mandi besar. Najis itu membersihkan
badan dan pakaian dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Nomor 2 yaitu membersihkan anggota badan dari dosa-dosa, seperti membersihkan mulut. Ketika kan banyak mulut, banyak berbicara kotor, itu membersihkannya membanyak zikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Dan yaitu yang kedua, contoh kedua, telinga. Kita sering kali mendengarkan maksiat, itu cara membersihkannya mendengarkan Al-Quran, ceramah agama, ngaji-ngaji di terdekat seperti ceramah-ceramah agama dan lainnya. Untuk selanjutnya yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Membersihkan hati dari akhlak tercela yaitu contoh membersihkan iri dan dengki. Membersihkan iri dan dengki itu cara mendoakan kebaikan untuk orang yang kita iri, mengingat bahwa rezeki setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk menghilangkan kesombongan, ini contoh yang kedua, menghilangkan kesombongan atau takabur. Cara menghilangkannya yaitu menyadari bahwa segala kelebihan adalah pemberian Allah, memperbanyak ibadah dan rendah hati dalam bergaul. Membersihkan yang keempat, yakni terakhir, membersihkan hati dari selain Allah, yaitu kita harus rajin ibadah dan menghilangkan dari pikiran selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya PPT ini yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata kurang berkenan di hati Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Mari dah.